لا يزول حبك من فؤادي يبقى مع روحي في اشتياق. Yang pertama, analogi masalah. Menganalogkan masalah yang tidak ada nasnya dianalogkan dengan masalah yang sudah ada nasnya. Itu dulu juga dilakukan oleh para imam ashab, para imam-imam ulama-ulama dulu. Nah, misal seperti di sini dalam masalah ini seringkali ulama itu mengilhaqkan masalah yang tidak ada nasnya dengan masalah ada nasnya. Seperti ketika ada masalah tentang, dulu ada isu tentang makanan yang konon tercampur dengan dengan babi dari yang diproduksi dari orang-orang barat. Ditanyakan bagaimana hukumnya, selama tidak jelas itu terbuat dari babi ya tidak apa-apa, karena aslu kan langsung bawa ke umakana kana. Nah, lalu ada masalah lagi, ada permen itu diimpor dari Prancis. Jadi masalah sahal khinzir ini, masalah isu roti khubus yang konon itu dibuat daripada lemak babi, itu masalah dulu yang pernah ada pada masa Aimatul Ashab. Lalu di akhir ketika Aimatul Mutakhirin ada permen yang diimpor dari Afronji, dari barat, yang konon juga mengandung bahan yang haram tapi tidak jelas. Lalu ulama mengatakan hukumnya sama dan itu sudah, itu dilahakkan namanya. Nah, di dalam fikih juga sering begitu. Seringkali ada masalah-masalah yang tidak ada di dalam kitab, tapi kemudian kita samakan dengan ada pada kitab-kitab kutubut turos. Seperti misalnya ini, seperti dulu Syekh Abdul Hamid Asyirwani dalam kitab Hasyatufah itu membahas tentang akad jual beli atau akad yang lainnya melalui media telegram. Kalau sekarang pakai telepon. Jadi ada begini pertanyaannya, bagaimana hukumnya jual beli yang dilakukan dengan lewat telepon? Bagaimana hukumnya akad nikah yang dilakukan dengan cara, sekarang kan sudah canggih ya, sudah bisa video call, melalui video call. Ini aku sampai di kitab kan masuk nemu hukmu nikah abar video call, kan tidak ada, karena emang tidak ada zaman dulu. Sampai dolai tidak ketemu, kan sama pun dan nemu zaman ini kitabnya. Lalu bagaimana cara kita menjawabnya? Kita uraikan dengan cara tahrijul manat, tahqiqul manat, dan tangkihul manat. Ditasurkan masalahnya, akad nikah, akad jual beli dan lain-lainnya yang dilakukan tidak secara berhadapan-hadapan ya, melalui media. Itu kalau dalam kutubut turos yang ada itu medianya berupa surat menyurat, karena emang zaman dulu kan pakai surat menyurat. Maka dapat dipahami sebetulnya akad-akad itu dapat dilakukan meskipun tidak berhadapan-hadapan. Jual beli tidak harus berhadapan. Jual beli penjualnya ada di Jakarta, pembeli ada di Pasuruan, ada di Tuban, boleh. Dulu menggunakan media surat menyurat. Nah, maka jual akad yang sekarang dengan telepon ya sama dengan surat menyurat itu, karena tidak berhadapan. Media dulu menggunakan surat menyurat, sekarang menggunakan telepon. Syekh Abdul Hamid Asyirwani ketika ditanya mengatakan dulu itu baru ada telegram, bagaimana hukumnya akad jual beli yang menggunakan telegram? Beliau mengatakan boleh, sama dengan surat menyurat dengan murosalah, kan itu media.
Cuman karena ini murosalah, maka berlakulah hukum-hukum yang ada pada akad dengan cara murosalah. Apa? Yaitu menjadi kinayah. Dalam kitab-kitab terus sebutkan akad-akad yang menggunakan murosalah itu jatuhnya adalah kinayah, meskipun menggunakan lafaz yang sharih. Jadi jual beli menggunakan media telepon, menggunakan media apapun dengan cara tidak berhadapan sah, tapi menjadi kinayah. Oleh karena itu kalau akad ini dilakukan dalam akad nikah maka tidak sah. Kenapa? Akad nikah tidak boleh dengan cara kinayah. Kenapa? Akad nikah harus ada saksi. Nah, sementara saksi itu tidak akan bisa menjangkau apa yang ada dalam hati orang. Kenapa? Karena dalam akad kinayah harus ada niat, disertai dengan niat. Maka bagaimana mungkin saksi bisa melihat pada niatnya? Maka kesimpulannya, akad nikah menggunakan telepon, menggunakan video call, hukumnya tidak sah. Apa takbirnya? Takbirnya cukup. Walayasikhul nikah bikinayatin, cukup. Loh, dari mana kinayahnya? Kita lihat dalam bab B. Dalam bab B, wayan akidu al bai' bil murosalah kinayatan. Sudah cukup. Loh, kan tidak ada membahas masalah. Nah, ini namanya ilhaqul masail. Sama seperti Syekh Abdul Hamid Asyirwani ketika menjawab tentang akad jual beli menggunakan telegram. Kan gak repot, kan gampang kan sebetulnya. Jadi kalau bahasa itu sebetulnya mudah sebetulnya, asalkan sering kita melakukannya. Itulah itu yang ditempuh oleh para ulama dulu, dan itu juga yang ditempuh dalam Baqsul Masail. Hampir sebagian besar keputusan dalam Baqsul Masail itu menggunakan pendekatan ilhaqul masail binadhairiha. Ini bagian daripada tahrijul furu' alal usul, dan itu banyak dilakukan oleh para ulama.